Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mata Pancing Yo ya, bersama Bang Dodi. Di sini saya lagi mancing ikan nila, tapi kondisinya lagi gelombang. Nah, kita akan berikan edukasi mancing ikan nila kail ya, yaitu kail buat mancing ikan nila ya. Itu kail ukurannya yang dari kecil sampai ke akhir, yaitu nomor 7 ya. Kita akan bahas ya kelebihan dan kekurangannya untuk kail kecil dan kail besar ya. Nah, di sini saya mancing ikan nila menggunakan umpan lumut, jadi ukuran kailnya nomor 5 ya. Oke, kita bahas kail yang pertama. Kail yang pertama yaitu kail nomor 0,1. 0,1 itu menggunakan umpan pelet ya. Umpan pelet sama ulat bimbing itu sangat pas, tapi ikan-ikan kecil, sasarannya ikan-ikan kecil, yaitu ikan kelingking, ikan 2 jari, 5 jari dapat, tapi seringnya muncul atau putus ya. Nah, terus nomor 2 ini masih sama ya, untuk pelet dan lumut masih bisa, tapi masih sama targetnya ikan kecil, yaitu 2 jari, paling besar 4 jari ya. Itu 4 jari itu kalau 10 kali biasanya putus, itu tergantung dari harga merek kailnya. Kalau harga merek di atas 30, 4 jari tidak gampang putus ya, ataupun patah. Nah, di sini nomor 3 sudah mulai standar, yaitu mulai babon sering kena ya, tapi ada kekurangannya. Kadang kalau dapat sapu-sapu atau dapat ikan besar lele, biasanya yang selengan putus ya. Lalu nomor 4 ini sudah mulai juga standar, yaitu sasarannya babon, yaitu naik ke 4 jari, 3 jari sampai ke 5 jari. Kalau ya selengan masih belum putus, tapi kalau pemakaiannya sudah lama 1 bulan, kail nomor 4 putus juga karena pemakaian lama ya, sudah hampir 1 bulan. Nomor 5, nah ini saya rekomendasi nomor 5 mancing ikan nila di satu tipar menggunakan umpan lumut. Ini 1 bulan jarang putus ya, biasanya saya putusnya cuma nyangkut ya, putusnya itu cuma nyangkut, itu pun nyangkut pun putus di benang, bukan putus di kail ya. Itu tergantung dari merek. Kalau merek batik biasanya daya tahannya sampai 3 bulan, itu tergantung dari sering cetakan babon. Tapi selama saya nyetak babon, selama menggunakan kail nomor 5 jarang putus, tapi pernah sering dapat babon ya, patah. Nomor 5 itu patah karena dapat ikan babon cukup besar, hampir 8 on, hampir setengah kilo ya, hampir sekilo. Itu putusnya di mulut ya, jadi pas diangkat dia dengkek putus. Itu pun tergantung dari merek, karena saya menggunakan kail batik itu putus, tapi kalau menggunakan kail Daichi sama Sasame kayaknya jarang putus ya, karena merek itu merek yang batik itu tajam, terbuat dari baja, tapi putus ya. Terus nomor 6 biasanya menggunakan glosoran ya, menggunakan umpan maggot. Umpan lumut pun bisa, tapi umpan lumut yang besar ya, kocekan ya. Nah, biasanya menggunakan umpan lumut yang besar ya di situ. Nah, itu juga buat ikan-ikan besar nomor 6 ya, biasanya ikan-ikan besar yang sekitar 5 jari ke atas ya, itu biasanya menggunakan ikan buat target ikan besar ya. Itu targetnya ikan besar, yaitu 5 jari 6 jari ya, biasanya target ikan besar kalau nomor 6 sama nomor 7. Nah, itu di akhir nomor 7 ya. Nomor 7 itu juga cukup lumayan besar ya, biasanya buat malah ikan babon yang segini, ataupun ikan-ikan lele yang sedang ya, yang baru mulai ukuran mau panen ya, biasanya belum putus. Tapi kebanyakan nomor 7 itu kurang maksimal kalau mendapatkan ikan tuh. Untuk ikan nila kurang maksimal, kenapa? Karena ikan nila tuh banyaknya ikan 2 jari 3 jari nyerang, apalagi tergantung dari spotnya. Kalau spot kayak di air dalam biasanya menggunakan kail nomor 7 ataupun 6, karena kayak ikan nilanya tuh besar-besar, babon-babon. Kalau di satu tipar kan spotnya tuh dangkal, jadi banyaknya ikan-ikan 2 jari 3 jari, 5 jari itu jarang ada, tapi nunggu durasinya cukup lama. Kalau
di tempat dalam biasanya ikan besar rata-rata, ikan 5 jari ke atas ya. Nah di situ, di sini ikannya kecil-kecil di satu tipar, jadi saya rekomendasi untuk mancing ikan nila ya yang standar. Buat yang sudah pro nomor 5, tapi kalau yang masih pemula saya sarankan nomor 3 aja. Nomor 3 udah standar gacor, biasanya 5 jari jarang putus, tapi putusnya kalau udah aus, sudah 1 bulan dia putus kailnya atau patah ya, kailnya patah. Jadi putus bukan benang, putusnya di kail ya, di patahnya di kail. Kalau di benang biasanya udah 1 bulan, di benang juga patah. Oke, sekian dulu edukasi ukuran kail ikan nila yang direkomendasi dari Mata Pancingyo. Di sini saya rekomendasi yaitu ukuran kail yang untuk mancing ikan nila di satu tipar segitu. Nih saya dapat mocel ya.